Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Alkhair Sahadi dari jurusan TPSDA ITB. Nah, jadi pada video kali ini kita bakal bahas salah satu contoh soal kimia tentang rumus empiris suatu senyawa yang tidak diketahui. Jadi, pada soal ini diketahui pembakaran sempurna yang artinya adalah pembakaran sempurna dari unsur-unsur yang terdiri dari C, H, dan O, yaitu adalah ketika senyawa C, H, dan O ini ditambah dengan O2 sebagai bahan bakar, maka akan dihasilkan CO2 dan H2O seluruhnya. Nah, kemudian di sini diketahui masing-masing massa dari CO2 dan H2O yang dihasilkan. Kemudian kita diminta untuk mencari rumus empiris dari senyawa X tersebut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu rumus empiris. Jadi rumus empiris adalah suatu perbandingan jumlah mol zat penyusun suatu senyawa. Jadi misalkan kalau kita punya H2O, itu artinya perbandingan jumlah H dan O itu sama dengan 2:1 karena hanya 2 dan O-nya 1. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita harus recall dulu ke yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Jadi apa itu hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa adalah suatu kondisi di mana massa zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, jadi jika kita punya reaksi CXHYOZ tambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O, artinya adalah massa reaktan ini akan sama dengan massa hasil ini. Nah, itu pun juga berlaku pada massa per atomnya. Nah, jika kita punya C di bagian kiri dan juga C di bagian kanan, itu jumlah massa C dalam reaktan dan massa C dalam hasil akan sama. Begitupun dengan jumlah H dan ataupun jumlah O. Nah, kemudian kita juga harus ingat kembali tentang konsep mol. Jadi mol itu adalah suatu besaran yang menyatakan jumlah zat dalam suatu senyawa. Nah, jika misalkan kita ingin mencari suatu mol zat dan diketahui massa dan AR atau MR, maka kita akan mengikuti persamaan mol sama dengan massa per AR atau MR. AR untuk atom dan MR untuk molekul. Nah, jika kita rubah formasinya, maka massa dapat dicari dengan mol dikali AR atau MR. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu massa C-nya. Massa C yang ada di hasilnya. Karena kan diketahui di soal itu massa dari CO2 yang ada pada hasil reaksinya. Maka nanti akan kita bandingkan akan sama dengan massa C sebelum reaksinya. Maka kita manfaatkan dari data yang sudah ada. Nah, jadi kita hitung nih di sini massa C-nya itu berapa. Untuk mengetahui massa C, kita cari dulu mol CO2-nya itu berapa. Jadi mol CO2 itu adalah massa CO2 dibagi MR CO2 dengan massanya adalah sebesar 0,8245 dibagi dengan MR CO2-nya itu adalah 44. Nah, kemudian ini jika kita kalkulasikan akan mendapatkan nilai 0,0187. Nah, kita dapat mol CO2-nya. Nah, kemudian dari mol CO2 ini kita bisa tahu mol C-nya. Nah, kita harus ingat kembali. Mol itu adalah menyatakan jumlah molekul dalam suatu zat. Jadi misalkan kita punya CO2 nih. CO2. Kan bentuknya itu ada 1C dan ada 2O. Nah, berarti jumlah keseluruhan ini dalam suatu senyawa itu disebut dengan mol CO2. Nah, tetapi kalau kita pengen cari mol C-nya doang, C yang ada di sini, ya kita lihat aja kalau misalkan C itu ada 1 di dalam molekul CO2, berarti jumlah seluruh C yang ada di senyawa tersebut ya sama aja dengan jumlah mol dari CO2-nya. Artinya di sini adalah mol C itu akan sama dengan mol CO2, yaitu sebanyak 0,0187 mol. Sorry, ini satuannya ketinggalan. Oke, setelah kita tahu mol C, berarti kita bisa cari massa C-nya dengan mengalihkan mol dengan ARC-nya. Yaitu mol C-nya tadi adalah 0,0187 dikali dengan ARC adalah sebesar 12. Ini kita tahu nilainya akan menghasilkan 0,2244 gram. Nah, sekarang kita lanjut ke massa H-nya. Massa H itu kita dapatkan dulu dari mol H2O, kemudian kita cari mol H-nya, baru kita dapat massa H-nya. Nah, jadi mol H2O itu
itu adalah massa H2O dibagi dengan MR H2O. Yang dimana massa H2O-nya diketahui di soal adalah sebesar 0,2249 mol dibagi dengan MR H2O itu adalah 18. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah sebesar 0,0125 mol. Nah, jadi di sini aku ambil 4 angka di belakang koma. Nah, kita tahu 0,0125 ini adalah mol dari H2O. Nah, sekarang kita cari mol H-nya berapa. Balik lagi ke konsep mol tadi. Jika kita punya H2O, berarti satu kesatuan ini dalam suatu senyawa itu disebut dengan mol H2O. Nah, jadi kalau kita pengen cari mol H-nya doang, berarti kita lihat aja di dalam satu mol H2O ini ada berapa H. Ini kan ada 2 H ya dalam satu molekul. Berarti jika molekulnya sebanyak 0,0125 mol, berarti jumlah H-nya adalah sebesar 2 kalinya dari mol tersebut. Berarti mol H dalam kasus ini adalah 0,0125 dikali 2. Berarti kita dapat nilainya adalah 0,025 mol. Ini adalah mol H-nya. Nah, kemudian dari mol H ini kita dapat nyari massa H-nya. Yaitu dengan mol H 0,025 dikali dengan ARH adalah 1. Berarti nilai massa H-nya adalah 0,025 gram. Oke, nah jadi di sini kita udah punya nilai dari massa C-nya, kita juga udah punya nilai dari massa H-nya. Dan di soal kita tahu kalau sampel itu adalah 0,6 gram. Artinya kita bisa nyari massa O-nya dengan mengurangi massa sampel yaitu CXHY atau OZ dikurang massa C ditambah massa H. Nah, massa sampelnya itu adalah 0,6 gram dikurang dengan massa C-nya adalah sebesar 0,2244 gram ditambah massa H-nya 0,025 gram. Nah, ini kalau kita hitung akan mendapatkan hasil 0,35 gram. Oke. Jadi sekarang kita udah dapat massa C-nya sebesar 0,2244 gram, massa H-nya 0,025 gram, kemudian massa O-nya 0,35 gram. Oke, sekarang baru kita lanjut ke yang permintaan soalnya. Jadi di soal itu kan diminta rumus empiris atau perbandingan mol dari unsur-unsur C, H, dan O. Jadi kita tinggal cari aja mol C-nya berapa, mol H-nya berapa, dan mol O-nya berapa dari data massa yang udah kita ketahui tadi. Nah, jadi mol C-nya itu adalah massa C sebesar 0,2244 gram dibagi ARC itu 12, kita akan dapat hasil 0,0187 mol. Kemudian mol H-nya adalah massa H sebesar 0,025 dibagi ARH-nya 1 sehingga dapat 0,025 mol. Kemudian untuk mol O-nya juga 0,35 gram dibagi ARO-nya adalah 16. Kita dapat hasil 0,022 mol. Oke, sekarang kita dapat molnya, perbandingan molnya adalah 0,0187 dibanding 0,025 dibanding 0,022. Nah, sekarang kita tinggal jadikan ini ke perbandingan bilangan bulat. Jadi kita bagi aja dengan angka terkecil. Berarti ini dibagi 0,0187. Nah, 187, sorry. Ini dibagi kita semua dan akan dapat hasilnya 0,0187. Oh, sorry, ini kita dapat hasilnya adalah 1 untuk C dibanding 1,33 untuk H dan dibanding. Nah, kemudian untuk wadahnya adalah 1,17. Nah, ini nanti coba dicari aja untuk kebilangan bulatnya berapa. Di sini aku dapat dikalikan 6, ini akan dapat 6 dibanding 8 dibanding 7. Jadi kita dapat hasil akhirnya adalah C6, H8, dan O7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.